Anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada bedanya laki-laki maupun perempuan. Namun tak sedikit masyarakat yang selalu mengharap memiliki anak laki-laki sebagai penerus kehormatan keluarga. Lalu bagaimana dengan anak perempuan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan janji Allah yang luar biasa pada orang tua yang memiliki anak perempuan dalam sabdanya. Barang siapa yang merawat 2 anak gadis hingga akil baligh, maka ia datang pada hari kiamat, sedangkan saya dan dia seperti ini. Kemudian Nabi merapatkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan keutamaan seseorang yang berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, memberikan nafkah dan bersabar terhadap mereka dan dalam segala urusannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang mempunyai 2 anak putri kemudian berbuat baik kepada keduanya, kecuali keduanya akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian hadis menjelaskan bahwa pembalasan surga itu juga diperuntukkan bagi laki-laki yang memelihara saudara-saudara perempuannya atau 2 saudara perempuannya. Sebagian riwayat yang lain menjelaskan bahwa pembalasan ilahi ini diperuntukkan juga bagi orang yang berbuat baik kepada anak perempuannya walaupun hanya 1. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak wanita, kemudian bersabar atas tinggal mereka, kesusahan mereka, dan kesenangan mereka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya kepada mereka. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana jika 2 anak wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, iya, 2 anak wanita juga. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika 1 anak wanita? Nabi menjawab, 1 juga. Hadis riwayat Hakim. Urwah bin Zubair mengisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepadanya bahwa ada seorang wanita dengan membawa 2 orang anak perempuan datang kepadanya meminta-minta, tetapi dia tidak memiliki apa-apa selain sebiji kurma. Aisyah memberikan kurma itu kepada wanita tersebut. Lantas wanita tersebut membagi 2 kurma itu dan diberikannya kepada anak perempuannya. Setelah itu dia berdiri dan pergi. Kemudian Nabi SAW datang dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. Mendengar cerita Aisyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menanggung 2 anak perempuan, lalu berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi tirai pencegah baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan nas-nas yang tegas dan kabar gembira yang terus diulang-ulang ini, maka kelahiran anak wanita merupakan anugerah luar biasa. Bukanlah beban yang mesti ditakuti, bukan pula sebuah kenistaan yang dihindari, akan tetapi merupakan kenikmatan yang harus disyukuri dan rahmat yang diharapkan dan dicari. Karena dia merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya yang besar. Agama yang sempurna ini juga memberikan gambaran tentang pengungkapan sikap kasih sayang orang tua kepada anak perempuannya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagi umat beliau melalui pergaulannya dengan putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi SAW dalam cara bicara maupun duduk daripada Fatimah. Aisyah berkata lagi, biasanya apabila Nabi SAW melihat Fatimah datang, beliau mengucapkan selamat datang kepadanya, lalu berdiri menyambutnya dan menciumnya. Kemudian beliau menggamit tangannya hingga beliau dudukkan Fatimah di tempat duduk beliau. Begitu pula apabila Nabi SAW datang kepadanya, maka Fatimah mengucapkan selamat datang pada beliau, kemudian berdiri menyambutnya, menggandeng tangannya lalu menciumnya. Sahih Adabul Mufrad. Seorang anak perempuan di hati ayahnya telah memiliki posisi yang terhormat sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW terhadap putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang menjadikannya marah, berarti dia menjadikan aku marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Abu Qatadah Al-Ansari menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Menurut keterangan Abul As bin Rabi'ah bin Abdi Syams, jika Rasulullah SAW sujud, Umamah diletakkannya, dan jika beliau berdiri, Umamah digendongnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menukil dari Al-Fakhani, tampaknya rahasia mengapa Rasulullah SAW menggendong Umamah dalam sholat adalah untuk mengubah kebiasaan dan tradisi orang Arab yang tidak suka pada anak perempuan dan tidak mau menggendongnya. Lalu Nabi SAW mengubah kebiasaan mereka bahkan dalam kondisi sholat untuk lebih tegas menentang kebiasaan mereka. Keterangan dengan perbuatan lebih kuat daripada keterangan dengan perkataan.